Hari ini tema kita dipilih oleh Pak Filipus, bagaimana perjalanan hidup kita. Sekarang kita sudah ada masuk di minggu kedua, bulan yang terakhir, tahun 2023. Saudara, hidup ini adalah sebuah perjalanan. Saya ulangi, hidup ini adalah sebuah perjalanan. Maka kalau kita berjalan, itu hanya diperlukan dua hal saja. Sebetulnya perjalanan kita itu nggak pernah susah. Nah, saya tidak bicara tentang transportasinya, alat yang kita pakai untuk berjalan, tidak. Hanya ada dua hal yang sangat penting kalau saudara dan saya melakukan perjalanan. Nomor satu, tujuan. Nah, ini penting. Kalau kita berjalan tapi nggak punya tujuan, itu namanya jalan-jalan. Oke ya. Mendengar kata jalan-jalan, woi pengantin barunya Pak saya ya Ramon, baik-baik kalian ya. Saya ulangi, kalau kita berjalan tidak punya tujuan, itu namanya sedang jalan-jalan. Nah, jalan-jalan itu adalah orang yang lagi santai. Ya, tidak punya keperluan khusus, tidak punya. Ya, akhirnya jalan-jalan. Nah, itu bukan perjalanan hidup. Ya, saya ulangi lagi. Hidup itu adalah berjalan atau melakukan perjalanan. Nah, untuk melakukan perjalanan, kita hanya perlu dua hal saja. Satu, tujuan. Dua, persiapan. Ya. Nah, kalau kita cuma melihat dua hal ini saja, kan nggak sulit melakukan perjalanan itu. Ya. Nah, coba kita renungkan. Mana lebih sulit mempersiapkan tujuan atau mempersiapkan persiapan-persiapan kita dalam berjalan? Kalau saya jawab, yang sulit itu mempersiapkan persiapannya. Kalau tujuan, kan kita sudah ngatur. Sebelum kita berangkat kan kita sudah punya tujuan. Maka itu saya katakan tadi, kalau ada orang sedang berjalan, tetapi tidak punya tujuan, itu namanya sedang jalan-jalan. Jelas ya? Nah, ayo kita cek dalam hidup kita ini. Kita ini sedang melakukan perjalanan atau sedang jalan-jalan. Ya, penting sekali mengetahui perbedaan ini. Karena kalau kita sudah mempersiapkan perjalanan, tetapi nggak punya tujuan, dengarkan ini. Kalau saudara sudah melakukan persiapan ya untuk melakukan perjalanan, tetapi saudara tidak punya tujuan, maka persiapan yang saudara siapkan untuk melakukan perjalanan yang tidak punya tujuan itu berarti saudara sedang membawa beban yang tidak bisa digunakan. Coba renungkan kalimat ini. Saya ulangi lagi ya pelan-pelan supaya kita mengerti. Hidup ini melakukan perjalanan. Nah, untuk melakukan perjalanan hanya ada dua hal yang harus kita lakukan. Satu, tujuan. Mau kemana? Nah, setelah kita tahu tujuannya mau kemana, sehingga kita bisa mempersiapkan sesuatunya, perjalanannya panjang atau pendek, lama atau sebentar, jauh atau dekat. Lalu baru kita mempersiapkan persiapan-persiapan. Entah itu bekalnya, entah itu transport kendaraannya, atau apa saja lah, uangnya, dan macam-macam lagi. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Kalau ada orang melakukan perjalanan, ya, hanya sibuk dengan persiapan. Bekal ini, bekal itu, bawa ini, bawa itu. Tetapi orang ini tidak punya tujuan. Maka persiapan atau bekal
yang dia bawa itu menjadi beban di hidupnya. Karena nggak kepake. Karena nggak tahu mau kemana. Saya berharap kalau ada di antara kita selama tahun 2023 ini terlalu banyak bawa persiapan tetapi tidak punya tujuan. Ayo, masih ada hampir 3 minggu lagi di bulan terakhir tahun ini yang kita harus bereskan hidup ini baik-baik supaya di tahun yang akan datang 2024 dan seterusnya perjalanan kita itu menyenangkan, perjalanan kita itu menggembirakan, membahagiakan, dan persiapan-persiapan yang kita siapkan untuk kita bawa itu tidak menjadi beban buat kita. Karena persiapan-persiapan itu akan jadi kenikmatan buat kita semua. Kemarin pagi menjelang siang, jam 10.30 kurang lebih, saya dapat berita yang sangat menyedihkan. Salah seorang anak saya dipanggil Tuhan, masih cukup muda, usia 52 tahun. Nah, berarti perjalanannya berakhir kemarin. Nah, ini yang kita harus tahu, saudara. Bahwa perjalanan kita ini, ya, tidak pernah tahu ujungnya itu di mana berhentinya. Ini perjalanan hidup. Maka itu penting sekali di dalam berjalan ini. Tujuannya itu tahu pasti. Tujuan jangka panjang kita melakukan perjalanan adalah surga. Akhir hidup kita di dunia ini. Tapi sebelum kita mencapai surga, maka kita harus tahu tujuannya itu kemana. Sekian lama saya membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Ternyata hanya ada satu ayat yang paling indah untuk menemukan perjalanan hidup kita. Tujuannya itu kemana? Ya, kita buka Filipi pasal 1 ayat 24. Wahai Pak Pendeta Agus Endar Sadat, Steve Bros dari Bandung, anak saya ini, puji Tuhan bisa bergabung semuanya. Ya, wahai orang hebat Pak Yesaya anak saya ini, makasih nak kamu gabung. Ya, Jeffrey Mungo, ya. Filipi 1 ayat 24. Ini firman yang akan menolong kita untuk kita tahu kemana tujuan hidup kita. Ya. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Nah, saya ulangi lagi, jelas sekali Filipi 4 ayat 13 ini. Tetapi kalau aku harus hidup di dunia ini, lebih perlu untuk tinggal di dunia karena kamu. Nah, saudara, karena kamunya ini adalah tujuan hidup kita. Ternyata tujuan hidup kita dalam menjalani kehidupan ini bukan untuk aku endingnya, atau akhirnya bukan ke aku, tapi ke kamu. Lagi sekali, tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Jadi kalau saudara dan saya harus tinggal di dunia, artinya harus hidup. Betul ya Korea? Ini anak saya. Itu karena kamu, bukan karena aku. Wah, ini keren sekali. Saudara, perjalanan hidup kalau hanya untuk aku, dengar baik-baik, kita akan lelah, capek, tapi tidak pernah bisa menyenangkan. Filipus masih belum selesai. Saya akan baca beberapa terjemahan, ya.
AYT sekarang saya akan melihat. Akan tetapi untuk kamu akan lebih berguna jika aku tetap hidup di dalam tubuh ini. PS. Tetapi untuk kepentinganmu adalah lebih baik kalau saya tetap tinggal di dunia. Keren. TSI. Tetapi, Roh Kudus tolong kami. Ini loh tujuan hidup. Perjalanan kita itu mau ke arah mana? Terjemahan sederhana Indonesia TSI-nya bagus. Tetapi mengingat kalian, Tuhan, masih memerlukan saya, maka saya yakin bahwa saya masih perlu hidup lebih lama di dunia ini. Wow, keren sekali. Gak penting itu ya, dengar firman ini lebih penting. Saya baca TSI-nya ya saudara. Ini tujuan perjalanan hidup kita. Tetapi, mengingat kalian masih memerlukan saya, maka saya yakin bahwa saya masih perlu hidup lebih lama di dunia ini. Wih, luar biasa. Saudara, saya mau berikan kalimat ini. Apa sih bedanya beban dan tanggung jawab? Ya, yang belum pernah dengar, biar saudara dengar. Apa bedanya beban dan tanggung jawab? Saya beri contoh. Seorang suami, seorang ayah harus bangun pagi-pagi, kerja keras, bukan kerja berat ya, kerja keras untuk keluarganya. Saudara, itu beban atau tanggung jawab? Ayo, itu beban atau tanggung jawab? Ya, dari Sydney sudah gabung. Ya Armando, hebatnya. Semakin dalam firman Tuhan, semakin ajaib puasanya. Apa jawaban saudara? Seorang suami, seorang ayah harus bangun pagi-pagi, kerja keras untuk keluarganya. Itu beban atau tanggung jawab? Mana kok belum ada yang nulis ini? Tanggung jawab, betul. Ya. Nah, tanggung jawab. Woi, dari Amerika sudah jawab. Tanggung jawab. Nah, pertanyaannya, mana lebih berat? Beban atau tanggung jawab? Saya percaya jawaban kita tahu. Lebih berat beban. Tapi tanggung jawab itu ringan. Wih, Daryl, nggak apa-apa, terlambat masuk. Opa senang sekali. Loh, kamu nggak sekolah, nak? Ini kan masih hari Kamis, hari Jumat. Atau libur, nih cucu saya rajin sekali. Betul. Tanggung jawab itu tidak berat. Oh, libur, Daryl. Baik, Opa senang sekali. Kamu libur belajar. Ini anak saya ini. Baru kelas 1 ini. Tapi rajin mendengarkan opanya mengajar. Nah, beban itu berat. Betul. Saudara saya dari Bandung ini. Beban itu berat. Kalau tanggung jawab tidak. Maka itu, kalau persiapan-persiapan yang kita lakukan untuk berjalan, tetapi kita nggak punya tujuan mau kemana, maka persiapan kita menjadi beban buat kita. Karena terlalu banyak barang bekal yang kita bawa, tapi kita nggak tahu untuk apa. Apalagi kalau persiapan begitu banyak yang saudara bawa, hanya untuk dirimu dan keluargamu saja, tapi tidak dibagi untuk kamu, ya, maka bekal itu merupakan beban yang berat sekali. Jadi jelas bukan saudara, ada banyak orang terlalu banyak persiapan untuk dirinya dan keluarganya tanpa mikir orang lain, maka itu lebih berat lagi. Oh, FYH ya, bagus. Ya, saya bacakan terjemahan firman Allah yang hidup. Filipi 1:24. Tetapi nyatanya, dengan tinggal di dunia ini,
saya dapat lebih banyak menolong saudara. Oh, luar biasa. Hebat sekali pekerjaan Tuhan ini. Keren ya. Nah, ini tujuan perjalanan hidup kita. Untuk kamu. Ini anak saya komen, seorang penulis skenario. Seorang Tuhan mau menjadi manusia untuk menyelamatkan ciptaannya adalah tanggung jawab. Maka itu Tuhan Yesus tidak merasa terbebani untuk mati buat kita, bajingan-bajingan ini. Karena itu tanggung jawabnya yang berbentuk kasih. Wah, terima kasih nak. Papa bangga dengan tulisanmu ini. Saya akan foto tulisan ini ya. Ini ada di Instagram saya. Luar biasa ini. Saya akan foto. Ya, saya baca lagi ya. Tulisannya Pak. Seorang Tuhan mau menjadi manusia untuk menyelamatkan ciptaannya, itu bajingan-bajingan seperti kita ini, adalah tanggung jawab. Makanya Tuhan Yesus tidak merasa terbebani untuk mati buat bajingan-bajingan ini. Karena itu tanggung jawab kasih. Wah nak, terima kasih, komenmu bagus sekali ini. Ayo kita hari ini sadar. Tujuan hidup kita, laki sekali Filipi 1 ayat 4, adalah untuk kamu. Bukan untuk kita. Untuk diri sendiri, tidak. Setiap kita yang masih hidup, tidak ada hidup yang tidak berguna. Hidup kita pasti masih berguna bagi Tuhan dan bagi sesama. Puji Tuhan. Nah, inilah kebenaran itu yang kita harus melakukannya sebagai tanggung jawab, bukan beban. Ini luar biasa, saudara. Nah, maka itu ayo kita melakukan ini untuk hidup kita. Supaya banyak orang bisa mengalami kasih Tuhan. Nah, kembali ya, ingat tema kita tentang bagaimana perjalanan hidup kita ini supaya kita bisa melakukan hal yang terbaik untuk Tuhan dan untuk orang-orang lain. Ya, supaya kita tahu. Oke, kita lanjut. Perjalanan hidup kita akan sangat ditentukan. Saya ulangi. Perjalanan hidup kita akan ditentukan oleh motivasi kita melakukan perjalanan itu. Ya, saya beri contoh. Businessman, seorang pengusaha, motivasinya adalah mencari uang. Dan itu tidak salah. Seorang dokter, motivasinya adalah melayani pasien. Supaya orang itu sehat. Seorang guru, seorang pendidik, beban hidupnya, motivasinya adalah untuk mendidik. Supaya anak-anak itu terdidik. Macam-macam tujuannya, motivasinya. Maka itu, ingat di awal tadi, seorang manusia yang sedang melakukan perjalanan hidupnya, sudah tahu tujuannya, sudah siap bekal-bekalnya, tetapi tidak punya motivasi. Mereka pun akan lelah, akan capek, akan ngomel, akan menggerutu. Karena motivasinya tidak tepat dalam hidup itu. Ya, contoh, seorang pengusaha itu harus siap menghadapi tantangan. Seorang pengusaha harus siap dalam hidupnya untuk menghadapi kerugian. Seorang pengusaha dalam hidupnya siap untuk menghadapi masalah dengan karyawan-karyawannya. Seorang pengusaha harus hidup berani
berhadapan dan menghadapi saingan-saingan bisnisnya. Itu semuanya berat untuk melakukan tanggung jawab itu. Tetapi karena motivasinya adalah untuk menang dalam bisnis, maka tantangan-tantangan yang begitu banyak dihadapi oleh pengusaha ini bukan merupakan beban. Tapi tantangan-tantangan itu menjadi pemicu untuk dia bersemangat. Nah, itulah hidup. Dari Taipei, saya akan baca komen ini. Hidup tidak ada tujuan, hanya akan membuat Tuhan hidup. Akan membuat tujuan hidupnya hanyalah hidup-hidup saja. Betul. Tidak punya motivasi. Maka itu saudara penting sekali kita tahu motivasi kita itu apa. Harus tahu. Nah, ini yang kita perlu persiapkan dalam hidup. Setelah persiapan bekal-bekal yang kita bawa untuk perjalanan itu, maka motivasi itu sangat menentukan. Ya, saya ulangi. Perjalanan punya tujuan. Sudah jelas mau kemana. Dan bekal-bekal sudah dipersiapkan untuk di perjalanan itu. Tetapi orang itu tidak punya motivasi. Saudara, maka akan jadi beban bekal hidupnya itu. Wah, itu dia. Ada komen dari Martapura. Hidup tanpa tujuan sama dengan orang yang hilang kewarasannya. Waduh, keren sekali kalimat ini. Saya ulangi lagi. Hidup yang tanpa tujuan itu adalah hidup yang orang itu kehilangan kewarasannya. Nah, jangan lupa lagi sekali. Tujuan hidup itu untuk kamu, bukan untuk aku. Maka itu cek siapa saja yang sedang melakukan perjalanan hari ini loh. Gak usah bilang besok atau kemarin, hari ini. Saudara sedang melakukan perjalanan. Ya, itu untuk siapa? Itu perlu ditanyakan. Dari Sydney ada komen. Saat kita punya harapan, maka kita akan fokus mencapai tujuan hidup. Ya, harus ada harapan yang luar biasa. Saudara, saya beri kesaksian. Ini akhir November yang lalu. Saya sudah punya tiket untuk berangkat ke Amsterdam tanggal 29 November. Udah. Dapat tiket promo murah sekali. Ya. Jadi saya akan berangkat tanggal 29 November ke Amsterdam, lalu baliknya 5 Desember ke Jakarta. Tiket murah sekali, saudara. Ya, itu kalau dihitung, sebentar, kalikan 17.000. Bilang aja 600 euro. Berapa itu ya? Coba saya hitung. 6, sebentar. Ini pas ada kalkulator ini ya. Tunggu ya. 6. Salah. Mana ini? Nah. 600 kali 17.000. Nah, 10.200.000 tiket saya. Itu Jakarta Amsterdam, Amsterdam Jakarta. Murah sekali. Nah, ini saya baru beli tiket hari ini. Ya, dari Jakarta saya akan ke Nabire. Dari Nabire saya ke Surabaya. Itu 12 juta, saudara. Bayangkan. Nah, ini Jakarta Amsterdam, Amsterdam Jakarta 10.200.000. Udah. Nah, lalu saya sudah persiapan. Ya, ada pelayanan minggu-minggu itu. Saya harus ke Banjarmasin. Ya, saya harus ke, sudah pemberkatan nikah di Bandung. Ya, pokoknya sudah diatur semua. Tiba-tiba seorang teman baik saya dipanggil Tuhan. Dan akan dimakamkan tanggal 25 November. Dan keluarganya minta saya harus hadir untuk memimpin pemakaman
ayah yang mereka cintai. Dan kami kenal baik dengan keluarga ini. Orang hebat. Nah, saya ngerubah tiket. Ternyata karena tiket promo tidak bisa dirubah. Ya udah. Kalau gitu saya akan pakai pulangnya saja 5 Desember ya 2 ke Amsterdam Jakarta. Nah, Jakarta Amsterdam saya akan beli tiket baru. Ternyata nggak bisa. Karena tiket sangat murah. Jadi kalau saya nggak pakai berangkatnya, maka pulangnya pun angus. Waduh. Sekarang masalahnya 2. Saya harus merubah pelayanan semua. Ya, tiket sudah saya beli. Ya, ke Banjarmasin, ke Surabaya, kemana sudah dibeli. Mau nggak mau, harus saya cancel dan saya kena denda. Nah, dendanya nggak cuma tiket domestik saya, tapi ini yang tiket pulang pergi Jakarta Amsterdam. Ya udah, saya nggak mau ribut-ribut, saya nggak mau panik, ya karena ribet nanti ini. Maka saya tetap pakai tiket itu dan saya harus beli baru untuk berangkatnya Jakarta Amsterdam yang tadinya tanggal 29 menjadi tanggal 23. Ya ampun, untuk bayar dendanya 1 kali jalan ini jauh lebih mahal daripada tiket saya pulang pergi yang cuma 10.200.000. Nah, saya adalah orang yang gak pernah sibuk dengan masalah uang. Dan itu risiko. Karena saya punya tujuan. Dan betul, Tuhan luar biasa. Ya, itu pihak pemakaman. Pihak pemakaman yang di Belanda ini. Sampai kewalahan. Yang hadir. Itu hampir 400 orang di pemakaman. Dan pihak pemakaman ini sampai bilang, saya sekian puluh tahun bekerja di pemakaman ini. Belum pernah ada orang biasa meninggal yang hadir begitu banyak. Kecuali katanya keluarga kerajaan atau menteri atau pejabat. Ini orang biasa. Nah, bukan soal banyaknya itu, saudara. Tapi firman Tuhan disampaikan. Dan hampir 400 orang itu mendengar. Kalau saudara ingin tahu rekamannya, ada di Facebook saya, ada di Instagram saya. Cari yang tanggal 25 November. Itu luar biasa, saudara. Hebat sekali Tuhan. Nah, jadi kalau dibanding dengan uang sekian puluh juta, saya harus keluar karena perubahan mendadak. Enggak sebanding dengan sekian ratus orang mendengar kebenaran. Dan itu komen dari keluarga dekat yang meninggal ini. Atas apa yang saya sampaikan sebagai kebenaran. Mereka semuanya bilang betul sekali. Kebenaran itu. Nah, ini motivasi saya. Kalau saya mikir masalah uang, saya nggak mau berangkat. Apalagi saya punya alasan rohani. Wah, nggak bisa ini. Pelayanan ditinggal, sudah diatur semuanya. Ya, apalagi yang pernikahan, pemberkatan pernikahan. Saya nego dengan pengantin. Puji Tuhan. Jadi saya buat acara. Ya, saya berkati dulu. Saya doakan. Ya, sebelum resminya. Hebatnya Tuhan itu. Ada jalan semuanya. Untuk bisa diselesaikan. Maka itu saudara. Motivasi kita. Dalam menentukan tujuan perjalanan hidup kita. Itu ternyata penting juga. Ya. Maka itu saya ulangi lagi, dalam perjalanan hidup kita ada 2 yang kita perlu lakukan. 1, tujuan, 2, persiapan. Tapi jangan lupa, persiapan begitu banyak, tetapi nggak punya tujuan. Maka persiapan itu jadi beban di hidup kita. Malah buat kita ribet. Nggak bisa jalan dengan baik. Ya, karena terlalu berat beban yang kita pikul. Apalagi kalau tujuan hidup kita Filipi 1 ayat 24 tidak terjadi untuk kamu. Kalau aku hidup di dunia adalah untuk kamu. Coba Filipus bukakan lagi TSI-nya. Aduh, saya suka itu terjemahan sederhana Indonesia itu ya. Keren sekali TSI-nya. Tetapi
Tolong yang baru gabung supaya dengar ya ayat ini. Filipi 1:24. Tetapi mengingat kalian masih memerlukan saya, maka saya yakin bahwa saya masih perlu hidup lebih lama di dunia ini. Hebat gak kalimat ini, saudara? Karena sadar bahwa banyak orang masih memerlukan saudara dan masih memerlukan saya, maka itu kita harus lebih lama hidup di dunia ini. Ada komen lagi bagus. Ya. Kenyataan akan tunduk kepada kebenaran. Maka pastikan motivasi kita berdasarkan pada kebenaran. Kebenaran kita adalah Yesus Kristus. Woi Bodi, Papa senang sekali kamu ada. Saya akan baca komen di Zoom. Bahasa Jawa Filipi 1 ayat 24. Ya. Ewo semono kanggo kepentinganmu luwe becik yen aku tetap urip. Wah ini bahasa Jawanya. Saya ulangi, ewo semono kanggo kepentinganmu luwe becik yen aku tetap urip. Wow. Betul ya, anak saya Jamie komen, amin, luar biasa. Sangat mengerti hati Papa. Itu dia. Maka itu kalau saudara hidup hanya untuk diri sendiri saja, nggak ada gunanya. Untuk apa? Semua harus kita tanyakan untuk apa dan untuk siapa tujuan hidup ini. Oke, sekarang motivasi. Saya kembali kepada motivasi. Ada orang melakukan perjalanan, motivasinya untuk cari dosa dan berbuat dosa. Percaya semua. Oh iya Santi, Papi senang sekali kamu gabung. Kamu hebat. Papi selalu cerita ke banyak orang. Ya, khususnya pengalaman. Maaf ya, saya cerita dulu ini salah satu anak kami yang 16 November 2 tahun yang lalu suaminya mendadak meninggal. Anak masih kecil-kecil. Dan dia sekarang berjuang dengan semangat. Nah, ada saudaramu juga San, kemarin siang jam 10.30 suaminya meninggal di Tulungagung. Aduh, sedih. Nah, Papi cerita soal kamu, Santi. Bagaimana ketika suamimu meninggal mendadak, ngurus anak-anak. Hebat sekali. Ya. Oke, ada yang komen ini ya. Bentar. Pak Filipus. Jadi betapa bodohnya orang yang bunuh diri. Dia tidak tahu kalau hidupnya masih berguna bagi orang-orang di sekitarnya. Betul. Ayo, yang ingin mati, jangan mati dulu ya. Temukan sesuatu apa yang Tuhan mau katakan untuk saudara. Kemarin pagi, kalau saudara ngikuti, saya kemarin Natal, kebaktian Natal dengan para janda dari Naomi Ministry. Nah pagi-pagi saudara, ada seorang ibu telepon saya. Dia bilang, Koden tolong ini anak saya stres, mau bunuh diri dia. Loh, anak yang mana? Karena saya kenal. Ya itu yang Koden kenal. Loh, dia suaminya orang UK, orang England. Sangat cinta Tuhan. Hidupnya secara finansial sangat hebat. Saya kaget. Loh kenapa dia menemukan itu? Saya baca ya. Ya, ini pengakuan dia. Ya, ini kemarin pagi. Bentar. Aku merasa hidupku tidak berarti, tanpa tujuan, tanpa goals. Merasa hidup yang kujalani sekarang hampa dan kosong. Seperti berjalan di dalam kegelapan yang tiada berakhir. Dan rasanya mau berhenti melangkah saja. Nah, terus saya jawab. Saya sepanggil namanya. Pernah nggak kamu ke rumah sakit Darmais, di Jakarta ada rumah sakit Darmais, itu rumah sakit kanker. Untuk apa? Dia tanya. Cari bagian anak-anak yang kanker.
Nah, saya suruh begitu. Kamu ke sana. Ya, kalau belum, coba kamu pergi hari ini itu kemarin. Kamu akan melihat bagaimana anak-anak kecil yang kena kanker. Apalagi pasien yang dikatakan dokter nggak ada harapan. Coba kamu ketemu mereka. Supaya bisa membandingkan. Ternyata sesusah-susahnya kamu hidup. Masih ada yang lebih susah lagi. Saudara, inilah hidup. Ayo kita berubah. Bahwa Tuhan akan memakai kita untuk menjadi berkat. Buat banyak orang yang ada di sekitar kita. Maka itu jangan hidup egois hanya untuk diri sendiri. Oke, saya lanjutkan. Jadi ada orang berjalan motivasinya. Cari dosa, berbuat dosa. Ya, dendam, membunuh semuanya. Nah, ini yang kita harus tahu. Apa tujuan hidup kita? Mau dibawa kemana? Arahnya ini. Kita buka bilangan pasal yang ke-9. Kita bilangan pasal 9 mulai ayat 15. Ada peristiwa perjalanan yang luar biasa di Alkitab. Bilangan pasal 9 ayat yang ke-15. Wah, istri saya hebat ini. Dia lagi transit di Bandara Timika. Tapi sempat ikut belajar juga. Hebat, istri yang luar biasa. Ya. Bilangan 9 mulai ayat 15. Dari IP muncul lagi. Jangan pernah mencoba untuk menyerah. Dan jangan pernah menyerah untuk mencoba. Wih, keren nak. Saya ulangi ya, jangan pernah mencoba untuk menyerah. Dan jangan pernah menyerah untuk mencoba. Wih, kalimatnya baik. Coba nanti kamu cari cungwennya ya. Ini gimana orang Taipei. Judulnya lihat bilangan 9 ayat 15. Tiang awan memimpin perjalanan Israel. Saya ulangi. Tiang awan memimpin perjalanan Israel. Jadi orang Israel pernah melakukan perjalanan yang cukup panjang. 40 tahun. Nggak main-main. Karena nggak taat sampai lama. Siapa memimpin mereka? Ternyata bukan Musa. Ya, ini saya baca. Pada hari didirikan kemah suci. Maka awan itu menutupi kemah suci. Kemah hukum Tuhan. Pada waktu malam sampai pagi, ya, awan itu ada di atas kemah suci, kelihatan seperti api. Saudara, kemah suci itu sekarang tidak ada. Ya, dan gak ada lagi di dunia. Baik yang permanen yang dibangun oleh Salomo maupun yang terakhir dibangun oleh Herodes sudah hancur semuanya. Lalu siapa kemah suci ini? Jawabannya adalah saudara dan saya. Kita ini kemah suci, tempat Tuhan hadir. Nah, saudara dan saya sebagai kemah suci wajib ditutupi, dibungkus, dikuasai oleh awan itu. Apa awan itu? Roh Kudus. Ya, hidup ini harus dikuasai, dibungkus, ditutupi oleh Roh Kudus. Kenapa? Karena kemah suci itu juga disebut kemah hukum Tuhan. Tempat hukum Tuhan berada. Maka itu Paulus menulis bahwa saudara dan saya adalah kemah Tuhan. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah rumah Tuhan? Nah, karena tubuh saudara dan tubuh saya adalah rumahnya, berarti kita harus disebut, dikuasai, ditaklukkan oleh hukum Tuhan. Jadi kemah suci itu adalah tubuh kita. Dan tubuh kita ini harus dikuasai oleh firman. Oleh hukum Tuhan. Oh, ini ada kesaksian anak saya. Ya, seorang
apa istilahnya ya, pelatih kebugaran, pelatih hidup sehat di Nabire. Dia saksi, saya alami kemarin, Pak. Asalkan itu untuk orang lain pasti Tuhan buka jalan. Kemarin seharusnya saya bayar banyak ke Dokter Henry, yaitu 10.700.000. Tetapi bayar 800.000. Iya, saudara tahu ya, Dokter Henry itu dokter terkenal, ahli kebugaran. Sudah tua tapi orangnya gesit. Nah, anak saya ini harus belajar ke Dokter Henry ya untuk melatih semua kita yang ada di Nabire untuk hidup sehat. Nah, karena tujuannya untuk supaya orang lain bisa sehat hidupnya, maka dia datang ke Dokter Henry. Yang harusnya bayar 10 juta lebih, ternyata cuma 800.000. Wow! Saudara, saya orang hebat dari New York hadir. Saya mau baca komennya. Ya, dalam bahasa Inggris ini ya. Makasih Bernard. Muncul ya. Life is a journey. Hidup itu perjalanan. And you are all aware of it. Dan semua kita harus berhati-hati melakukan perjalanan itu. The journey must have a mission in order to discover. Nah, perjalanan itu harus punya misi, punya tujuan, ya. In order to discover, yaitu untuk menemukan sesuatu. What matters most, apapun yang sangat penting dalam perjalanan itu. Your vision, visi hidup kita. Wow, thank you so much. Bernard Harstein, ya. Most ya, yang paling penting dalam journey perjalanan adalah your vision, visi kita. If it doesn't have any, kalau ada orang melakukan perjalanan, tapi tidak punya misi, nggak punya tujuan, perhaps life is a just delusion, filled with unfathomable question. Mungkin kalau orang berjalan tidak punya tujuan, nggak punya misi, jangan-jangan orang itu sedang hidup dalam satu delusi, ya, sebuah mimpi di siang bolong. Lalu kamu ngapain? Tapi saya bisa buktikan, ada orang. Saya mau foto dulu ya, ini kalimat bagus sekali. Makasih Bernard. Ya. Ada orang kaya, duitnya banyak, saudara. Begitu banyak duitnya, sampai setahun itu bisa pergi sekeluarga liburan 3 kali. Saking banyaknya duit. Tapi orang itu pelitnya minta ampun. Maka itu saya dalam perjalanan hidup yang sampai usia saya sekarang ini, saya ketemu orang macam-macam. Termasuk yang pelit, yang murah hati, yang aneh-aneh, yang egois, semua banyak. Puji Tuhan. Kalau saudara dan saya hari ini mendengar firman Tuhan ini. Gereja Adulam Ambarama, pelit pangkal kaya. Iya, tapi masuk neraka. Karena orang kaya itu susah masuk surga. Jangan lupa itu. Nah, saudara, tiang awan itu harus menguasai hidup kita. Tidak bisa tidak. Ayat 16. Masih Imamat. Bilangan pasal 9, maaf. Iya, puji Tuhan ya, kalau ada yang berkata, thank you untuk saran, masukan, dan tegurannya. Iya, kita harus tahu. Ayat 16 ya. Demikianlah selalu terjadi. Nah, ini gak boleh lepas dari hidup kita. Demikianlah selalu terjadi. Terjadi apa? Awan itu menutupi kemah. Dan pada waktu malam kelihatan seperti api. Awan itu harus menutupi hidup kita. Membungkus kita, menguasai kita. Kalau malam seperti api. Karena zaman itu gak ada genset, gak ada listrik, gak ada senter. Ya, jadi 4 juta orang kurang lebih perlu penerang. Tapi juga padang gurun itu cuacanya ekstrim. Kalau siang panas
panas luar biasa. Kalau malam dingin luar biasa. Nah, tiang api, ya tiang awan yang berupa api itu fungsinya dua. Satu untuk menerangi mereka karena malam. Dua untuk heater, untuk pemanas karena dingin. Ayat 17. Dan setiap kali awan itu naik dari atas kemah, maka orang Israel pun berangkatlah. Dan di tempat awan itu diam, di sanalah orang Israel berkemah. Jadi jelas sekali. Oh, dari Medan ada komen bagus. Pelit adalah jalan tol ke neraka. Oh, keren sekali. Terima kasih Bu Gembala. Komennya ya. Pelit adalah jalan tol ke neraka. Saudara perhatikan. Di mana tiang awan itu berhenti, di situ mereka berkemah. Ayat 18. Nah ini kata kunci passwordnya. Atas titah Yahweh. Orang Israel berangkat. Dan atas titah Yahweh juga. Mereka berkemah. Selama awan itu diam di atas kemah suci. Mereka tetap berkemah. Saudara ini luar biasa. Atas titah Yahweh. Jadi nggak boleh sembarangan. Harus ada titah dari Bapa di surga untuk melakukan perjalanan. Kalau Roh Kudus bilang stop, stop. Kalau Roh Kudus bilang pergi, pergi. Berangkat. Nah, jadi istilahnya sekarang tiang awan dan tiang api itu adalah GPS-nya. Tahu ya kata GPS, Global Positioning System. Jadi tempat menunjuk arah kita mau kemana. Wah itu luar biasa. Woi dari Manado ada komen. Senta sudah lama Bapak enggak ketemu. Pelajaran firman Tuhan hari ini luar biasa. Menjadi modal untuk masuk 2024. Ya akhir tahun dapat firman yang hebat. Makasih. Puji Tuhan. Iya. Jangan menentukan jalan sendiri. Tunggu GPS-nya menunjuk ke arah mana. Saya ulangi ayat 18 ya. Atas titah Yahweh orang Israel berangkat. Dan atas titah Yahweh juga mereka berkemah. Selama awan itu diam di atas kemah suci. Mereka tetap berkemah. 19. Apabila awan itu tinggal lama. Apabila awan itu lama tinggal di atas kemah suci. Maka orang Israel memelihara kewajibannya kepada Yahweh. Dan tidaklah mereka berangkat. Ada kalanya awan itu hanya tinggal beberapa hari di atas kemah suci. Maka atas titah Yahweh mereka berkemah. Dan atas titah Yahweh juga mereka berangkat. Lihat diulangi atas titah Yahweh. Mereka ikut. Diam, diam. Pergi, pergi. Ikut semuanya. Terus yang 21 ini menarik. Ada lama beberapa hari. Enak kalau lama. Tapi lihat ayat 21. Bilangan 9. Ada kalanya. Awan itu, GPS itu tinggal dari petang sampai pagi. Ketika awan itu naik pada waktu pagi. Mereka pun berangkatlah. Baik pada waktu siang, baik pada waktu malam. Apabila awan itu naik, mereka pun berangkatlah. Saudara, coba bayangkan. Ingat tuh ada persiapannya. Mereka ini berkemah, saudara. Tenda. Perjalanan harus bawa beban. Harus bawa barang-barang segitu banyak. Ada kalanya sore-sore awan itu berhenti. Mereka senang karena harus istirahat. Jadi mereka bongkar bungkusan-bungkusan tenda, lalu mereka pasang tenda, lalu mereka pasang api untuk masak, ya, terus semuanya. Istirahatlah mereka itu. Pagi-pagi awan itu goyang lagi. Berarti mereka harus berangkat. Capeknya belum selesai. Perjalanan berhari-hari. Lalu awan itu berhenti di suatu petang. Baru mereka pasang tenda bisa tidur.
Pagi-pagi suruh beres-beres lagi. Berangkat lagi. Luar biasa. Oh, terima kasih. Dari Sydney ya, yakni GPS. Ternyata diinggriskan. God Positioning System. Thank you Yani. Tolong dengar ya. GPS ternyata bukan Global Positioning System. Tapi God. Wah, luar biasa ini. Oke. Oh, ada komen dari Surabaya. Firman ini belum pernah ada gembala yang mencerahkannya. Bahwa bila kita hidup bukan cuma untuk diri sendiri, melainkan untuk kamu orang lain. Jadi kalau ada orang yang merasa hidup itu berat, sebab tidak punya tanggung jawab buat kamu. Terima kasih Bu Melati. Ini komen yang luar biasa. Jadi saya katakan, kalau ada orang hidupnya berat, kalau ada orang merasa bebannya yang berat, berarti orang itu sedang hidup untuk diri sendiri. Maafkan ada anak nangis ya. Ya, orang itu berarti hidup untuk diri sendiri. Belum menemukan kamu itu siapa di hidupnya. Oi, Eca. Ya. Sukses ya kamu. Oh, pasangan sekali kamu berhasil itu. Oke ya. Nah, ayat 22. Berapa lama pun juga awan itu diam di atas kemah suci. Berapa lama? Baik 2 hari, baik sebulan, atau lebih lama, maka orang Israel tetap berkemah dan tidak berangkat. Tetapi apabila awan itu naik, barulah mereka berangkat. Lihat ayat 23. Atas titah Yahweh mereka berkemah, dan atas titah Yahweh juga mereka berangkat. Mereka memelihara kewajibannya kepada Yahweh menurut titah Yahweh dengan perantaraan Musa. Terima kasih Bapak. Oh, ada yang nyelekit komennya supaya tahu semua. Menurut gereja, hidup itu untuk ke gereja dan beri. Oh, hidup itu untuk ke gereja. Iya, bukan. Hidup itu untuk kamu. Ya, katanya bekerja buat Tuhan. Enggak. Oh, Horas Amang Panjaitan. Ya, hadir juga. Nah, jadi ayo mulai hari ini kita menentukan tujuan kita kemana. Nah, kalau saudara belum tahu tujuannya mau kemana, tetapi seperti Abram, nah ini beda lagi. Ya, Abram itu walaupun zaman itu belum ada kemah suci, belum ada tiang awan. Tetapi Abram sudah melakukan. Dan hebatnya, Abram ini perkecualian. Dia disuruh pergi. Tanpa diberitahu tujuannya kemana. Dengar ya, ini kan unik sekali. Maka itu berbahagialah semua kita. Kalau bisa hidup seperti Abram. Selalu taat. Walaupun gak tahu suruh kemana. Pokoknya berangkat, ya berangkat. Nah itu Abram. Israel pun gak tahu. Memang mereka tahu ke Kanaan. Tapi Kanaannya di mana kan gak tahu. Musa saja belum pernah sampai sana. Betul enggak? Zaman itu belum ada peta. Apalagi GPS. Tapi Musa ikuti GPS yang God Positioning System. Terima kasih Yani. Kata yang bagus sekali itu. Nah, jadi di akhir pelajaran ini, tujuan kita ternyata dibagi 2. 1, memang sudah tahu mau kemana. 2, belum tahu disuruh kemana. Tetapi perintahnya sudah jelas. Pergi Abram ke suatu negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Nah, memasuki 2024. Saudara, kita nggak tahu akan ada apa. Hari-hari ini ngeri keadaan Indonesia. Pemilu kali ini aneh luar biasa. Tetapi yakinkan diri saudara. Yang Tuhan sudah kerjakan di 2014. Ya ingat. Yang mengasihi Indonesia dan yang menciptakan Indonesia. Itulah Yahweh Adonai Elohim kita.
yang 2014 membuat drama yang hebat. Tiba-tiba memunculkan seorang yang gak pernah dikenal oleh bangsa ini. Seorang itu muncul. Dan saya percaya, kita semua percaya, di 2024. Yang sama, Yahweh itu Adonai Elohim kita, akan membuat drama yang hebat lagi. Maka itu kita tunggu. Tapi jangan tanya, milih siapa dari yang tiga. Tunggu. Roh Kudus akan menuntun kita. Bapak, terima kasih Engkau sayang bangsa Indonesia. Engkau sayang 200 sekian puluh juta orang Indonesia ini. 185 juta orang Indonesia. Tuhan sayang. Amin. Dari Medan, Indonesia ada dalam skenario-nya. Puji Tuhan. Memang seorang ngelihat keadaan ini. Aduh. Oh, Roh Kudus akan tolong kita. Jadi, ayo tinggalkan tahun 2023. Bukan dengan tidak ada kepastian. Dengan ada kepastian. Ada Tuhan di depan kita. Ada tiang awan, tiang api yang membungkus hidup kita. Dengarkan dia, ikuti dia. Maka kita akan mengalami hal-hal yang luar biasa. Tapi jangan lupa, kamunya itu siapa? Untuk memilih tujuan hidup ini, kamunya siapa? Temukan. Kamu itu siapa? Amin. Ya ujian. Haleluya. Apa Yahweh bersemi masih memberkati kita semua. Amin. Betul sekali. Maka itu ayo. Woi, orang hebat. Pak Yuce, gimana persiapan calegnya? Maju terus ya. Tuhan pasti menolong kita semuanya, anak-anak Tuhan. Saudara, anak-anak saya yang di dalam, ya warga binaan, ayo jangan lupa, tetap semangat. Saya umumkan lagi, tanggal 13 Desember, beberapa hari lagi. Jangan lupa, ya yang Facebook, Instagram tetap sama. Ya, yang Zoom, ya linknya ganti ya, tanggal 13 Desember. Jam 9 WIB, kita akan ketemu dengan sekian ribu saudara kita dari seluruh LP di Indonesia. Filipus sudah terdaftar berapa ratus LP dan rutan untuk 13 Desember? Enggak, kira-kira aja. Ada enggak? Kristo ada enggak ini Kristo? Oh, 400 lebih sudah terdaftar. Terima kasih. Jadi sudah terdaftar 400 LP dan rutan se-Indonesia. Jangan lupa kita akan Zoom Natal bersama mereka. Oke ya Raymond, luar biasa. Ya, jika Tuhan Yesus mengizinkan kita diberikan rahasia Injil, maka kewajiban kita untuk membagikan kepada orang lain yang ada di sekitar kita. Hebat loh. Yang komen ini dari Lapas Tahuna. Saya baca lagi. Jadi jika Tuhan Yesus mengizinkan kita diberikan rahasia Injil, maka kewajiban kita untuk membagikan kepada orang lain yang ada di sekitar kita. Amin. Luar biasa. Ayo, jangan takut, tanpa ragu. Kita berjalan menuju tahun 2024 bersama dengan Yesus Kristus Tuhan, tiang awan, tiang api yang ada di kehidupan kita masing-masing. Selamat, Tuhan memberkati kita semua, dan jangan takut tersesat selama tiang awan, tiang api ada di hidup kita. Oke, shalom semua. Tuhan Yesus memberkati. Luar biasa.